Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahlan bibajiikum duyukur rahman jazil syukri ala ihsanikum saufadilukum ijrisi. Welcome guys of guests. Thank you so much. Please sit down. Hadirin Bapak Ibukan Allah, Israel Palestina belum selesai. Kok kenapa sekarang di Indonesia menjadi peperangan antara ulama dan habaib? Di mana ilmu ulama? Di mana iman ulama? Justru itu ilmu dan iman ulama ditaruh di jidat, nafsu dan iblis taruh di pantat. Kalau iman dan ilmu taruh di pantat, nafsu taruh di jidat, akhirnya kerjaannya cuman menghujat dan adalah menghancurkan bangsa dan negara, termasuk adalah Pancasila. Oleh karenanya kita malu Pak sama Bapak Presiden kita yang baru ini. Masya Allah, malu Pak kita sama Presiden. Beliau ini seorang yang profesional, yang orang yang mujahid sabilillah, orang yang dermawan. Beliau Masya Allah yang patut kita jadikan contoh. Apa dermawan itu? Nanti ketika datang hari kiamat, semua umat manusia berduyun-duyun, pak hajinya, ulamanya, habaibnya, dan termasuk orang-orang yang dermawan. Ketika pak haji sampai di depan surga, maka pak haji balik ke belakang, ditanya oleh malaikat, "Pak haji, kenapa ente balik?" "Malu saya malaikat, kalau di belakang saya ada orang berilmu yang selalu memberikan dakwah, nasihat terhadap masyarakat." Mundur tuh ulama. Ketika ulama mundur, maju lagi tuh habaib. Ditanya, "Hei habaib, kenapa kamu mundur?" "Saya malu ya malaikat, sebab di belakang saya ada orang dermawan." Lalu datang baginda Rasul. Rasul mengatakan, "Inna awala ayyafro'a babul jannah." Kata Rasul, yang paling utama, paling dulu adalah aku yang buka pintu surga. Kemudian ketika pintu di surga dibuka, malaikat bertanya, "Man anta?" kata malaikat. Nabi menjawab, "Ana Muhammad." "Siapa kamu?" "Saya Muhammad." Lalu berkatalah bendahara pintu surga, apa kata beliau? "Bik umirtu la abtahu li ahadin katanya. Masya goblika. Dengan kamu hai Muhammad, aku diperintah oleh Allah, tidak aku bukakan satu orang pun sebelum kamu masuk surga." Ketika pintu surga dibuka, maka Nabi masuk. Ternyata di belakang Nabi ada presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Masya Allah. Itulah orang-orang yang profesional dan orang dermawan. Oleh karenanya, kalau presiden kita baru, yuk sama-sama kita berbarui akhlak kita. Presiden kita baru, kita barui akidah kita. Presiden kita baru, kita barui iman takwa kita kepada Allah Subhanallah. Oleh karena hadirin sekalian, akhir zaman ini banyak umat manusia yang tidak lagi mengenal rambu-rambu hukum, baik yang termaktub dalam Al-Quran, hadis Nabi, maupun Undang-Undang 945, yaitu Pancasila. Akhirnya berani artis-artis memberikan fatwa yang membuat masyarakat jamaah bingung untuk bertanya masalah agama yang muskil, dan termasuk adalah raja-raja kentut. Kalau saya bilang raja Firaun, saya dosa Pak, raja kentut aja lah. Oleh katanya para ulama kiai, janganlah kita ngurusin masalah nasab, itu urusan ulama kiai. Jika dia habaib alhamdulillah, tapi kalau dia bukan habaib, adalah itu tergantung beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh karena hadirin sekalian, kita sebagai orang yang beriman, negara ini, negara kita jangan dilihat demokrasinya, tapi undang-undang Pancasilanya. Kalau orang melihat demokrasi tapi tidak melihat Pancasila, itu namanya spiritual, tidak sehat akidahnya. Yang penting dalam koridor hukum, jangan
mengganggu kerusakan syariat nama seorang habaib atau ulama. Dalam demokrasi boleh menyampaikan aspirasi secara prosperous, secara transparan dan oleh karenanya negara jangan dijadikan kepentingan politik sehingga justifikasi membuat kerusakan dan kebobrokan antara umat. Oleh karenanya ulama adalah perspektif kepada Al-Quran. Dalam konteks sistem beribadah adalah ulama sebagai kuncinya yang membenarkan hukum supaya tidak diintimidasi. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ceramah yang memakai lambang Al-Quran tapi dideklarasikan sebuah agama dan disebut dan sebuah agama nyimpang dari ajaran akidah, ini namanya adalah liberal kapitalis, ekstrim dan adalah radikal. Justru itu Islam bukan sekedar dipeluk, tapi Islam dijadikan landasan negara.